Angels up in the clouds are jealous, no without. Something so wild will be ordinary. You got me kissing the ground from the sanctuary. Try to be what you done, will Lord return me to dust. The angels up in the clouds are jealous, no one we found. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. First of all, let me introduce myself. My name is Hoirul Anam with NPM 2541139. My from Management Class 25A. Di sini sob semua harus mengetahui, saya akan mempresentasikan tugas dari matematika bisnis yang bertema function, supply, and demand. Tahu artinya? Searching sendiri ya. Dan sebelum kita beralih kepada materi, saya ingin menyampaikan sesuatu hal. Kerjakan tugasmu, tinggalkan yang merugikan. Supply function. Fungsi penawaran berhubungan dengan sesuatu matematik antara jumlah barang yang ditawarkan atau dengan rumus QS dengan harga barang rumus P dan faktor-faktoran seperti biaya produksi, teknologi, dan lain sebagainya. Umumnya, semakin tinggi harga barang, semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Dan sebaliknya. Next, slide 2, demand function. Fungsi permintaan adalah hubungan matematis antar jumlah barang yang diminta dalam rumus QD dengan harga barang rumus P dan faktor-faktor lain seperti pendapatan, selera, harga barang, dan lain sebagainya. Pada umumnya, semakin tinggi harga pada suatu barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang diminta dan sebaliknya juga. Next slide 3. Kali ini terdapat rumus umum, rumus permintaan, dan rumus penawaran. Di sini kita akan membahas terlebih dahulu pada rumus permintaan. Rekan-rekan semuanya tentunya bisa melihat dengan seksama pada rumus permintaan yang saya tampilkan dalam PPT. Q dan D sama dengan A dikurang BP. Maka P sama dengan harga barang. Dan A adalah konstanta dalam kurung jumlah permintaan maksimum jika harga sama dengan 0. Dan B sama dengan koefisien yang menunjukkan tingkat perusahaan permintaan akibat perubahan harga. Adapun pada suatu rumus penawaran, dalam rumus yang sudah saya tampilkan juga, QS sama dengan C plus DP. Dan P sama dengan harga barang, C sama dengan konstan adalah dalam kurung jumlah penawaran ketika harga sama dengan 0. Dan D, koefisien yang menunjukkan tingkat penawaran suatu perubahan dan juga akibat perubahan harga. Dan di slide selanjutnya ada fungsi tujuan keduanya. Pada jenis fungsi tujuan atau kegunaan, fungsi permintaan untuk mengetahui berapa banyak barang yang akan diminta konsumen pada berbagai perusahaan dengan tingkat harga yang berbeda. Dan fungsi penawaran untuk mengetahui berapa banyak barang yang akan ditawarkan produsen pada berbagai perusahaan dan tingkat harga juga. Gabungan keduanya untuk menentukan titik keseimbangan pada suatu pasar perusahaan yang akan mereka lakukan pada permintaan dan adanya suatu penawaran. Pada equilibrium, yaitu saat jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Next slide selanjutnya. Bagaimana sih cara menghitung harga keseimbangan P dan jumlah keseimbangan QE? Pada interpretasi slide PPT yang saya tunjukkan di penjelasan kali ini, QD sama dengan 100 dikurang 5P. Ini saya pada contoh aja ya. Kuat, teks dan garis miring kuat
QS sama dengan 20 plus 3P. Dan untuk mencari harga keseimbangan PE dan QE seakan QD dan kita menyetarakan sama dengan QS. Jadi 100 dikurang 5P sama dengan 20 plus 3P. Dan hasilnya 80 sama dengan 8P. PE sama dengan 10 dan kita akan memasukkan ke salah satu fungsi. QE sama dengan 100 dikurang 5 dalam kurung 10 sama dengan 50. Jadi, harga keseimbangan PE sama dengan 10 dan jumlah keseimbangan QE sama dengan 50. Mencarinya bagaimana? Dari 100 dikurang 5 sama dengan 20 plus 3 kok bisa 80 sama dengan 8 dan PE-nya kok bisa 10? Kita hitung sama-sama. Jadi, di sini 100 itu dikurang 20 dan hasilnya 80 dan 80 diturunkan di posisi 100. Nah, untuk 5 itu taruh mana dan 3 taruh mana? 5 ditambah 3 sama dengan 8. Kita taruhkan 80 sama dengan 8. Nah, kok bisa hasilnya 10? 8 dikali 10. Itu hasilnya 80. Oleh karena itu, PE-nya sama dengan 10 dari hasil 10 tersebut agar bisa menghasilkan 80. Dan untuk mencari hasil QE, kita bisa lihat PPT yang sudah saya tunjukkan. Itu QE sama dengan 100 dikurang 5 dan dalam kurung 10-nya itu dari mana? 10 dari hasil kita mencari PE tadi. 10 kita turunkan dan masukkan ke dalam kurung. Maka sama dengan 50. 50-nya dari mana? Kita hitung sama-sama. 5 dikali 10 itu sama dengan 50. Cukup mudah untuk mencarinya dan kita jumlahkan. Kita hasilkan, jajarkan semuanya. Jadi PE tadi hasilnya adalah 10 dan QE hasilnya adalah 50. Jadi pada harga 10 per unit, jumlah barang yang akan diminta sama dengan 50 per unit sama dengan jumlah yang ditawarkan 50 per unit juga. Pada titik inilah pasar berada dalam keseimbangan, tidak ada kelebihan ataupun kekurangan suatu barang. Next slide. Di sini ada kurva permintaan dan penawaran. Kawan-kawan dan rekan semuanya bisa memperhatikan dengan seksama ya. Berikut grafik kurva permintaan dan penawaran di mana pada garis merah menunjukkan kurva permintaan dalam kurung QD sama dengan 100 dikurang 5 yang menurun, dan pada garis biru menunjukkan kurva penawaran pada QS sama dengan 20 plus 3P yang menaik. Garis hitam adalah titik keseimbangan pasar, yaitu dalam kurung Q sama dengan 50, P sama dengan 10, di mana jumlah yang diminta dan jumlah yang ditawarkan. Jadi teman-teman semuanya, di sini saya akan menyimpulkan dengan seksama dan teman-teman semuanya mohon diperhatikan. Untuk pada kesimpulan pertama, permintaan dan penawaran adalah dua kekuatan ataupun kedudukan yang menentukan harga dan jumlah barang di suatu pasar. Dan yang kedua, keseimbangan pasar terjadi saat permintaan dan penawaran itu bertemu. Dan yang ketiga, perubahan faktor luar pada selera pendapatan, biaya, dan teknologi akan menggeser kurva permintaan atau penawaran. Maaf, menggesek ya. Dan yang keempat, ada analisis fungsi dan dari permintaan serta penawaran, membantu pemerintah dan pengusaha agar konsumen dapat memahami dalam membuat keputusan ekonomi yang rasional. Mungkin cukup sekian. Thank you everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.